Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Malam hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir sama-sama majelis khususiyah. Moga-moga segala apa yang kita baca diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa li baiti. Ila hadrati walidina wa walidikum asyina masyaallah jami'il muslimin wal muslimat. Wa nakhususan mu'allif fi hadzal kitab sahibus sirril wafi wal akhlaqin naqi wal fahmi safi sayyidina syam. Walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini adalah sebahagian dari limpahan anugerah Allah melalui lisan para hambanya yang telah dipilih dan dijadikan sebagai para imam yang dapat menunjukkan urusan kami. Jelas, ya. Sesungguhnya narasumber ilmu tasawuf itu telah sedikit. Kaidah-kaidahnya semakin lenyap dan tidak ada yang peduli dan memperhatikan ilmu yang bermanfaat ini kecuali hanya golongan yang sedikit. Mereka itulah yang terus memperhatikan dan menampakkan peredaran dan perputarannya. Katakanlah, setiap orang yang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Surah Al-Isra ayat 84. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhannya mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Semua orang menganggap baik, tapi hakikatnya kebaikan itu yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sesungguhnya sebagian dari rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah memudahkan mereka untuk memahami, mengamalkan dan menyampaikan hukum-hukum agama. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga kita mendapatkan bahagian yang ini. Mudah untuk memahami isi kandungan kitab Hadratus Syekh ini dan dapatlah mengamalkan semampu-mampu kita insyaallah. Mereka itulah penerus dan pewaris baginda Habibillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan anugerah pertolongan kepada para ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami teks-teks Al-Qur'an dan hadis dan memperjelas kesamaran-kesamarannya. Mereka dapat melaksanakan semuanya itu dengan sempurna, memaparkan ilmu-ilmu Islam dalam karya dan catatan mereka, dan kemudian selalu dikaji dan dipelajari oleh generasi ke generasi dari satu periode ke periode berikutnya. Ketika terjadi sesuatu yang baru, maka mereka meneliti, menganalisa, menguasai, dan memahami hakikatnya, serta memaparkannya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Mereka menerapkan hukum-hukum syariat, menetapkan ketentuan-ketentuan dan batasan padanya. Maka dengan demikian syariat Islam akan selalu sesuai dan relevan dimanapun berada sepanjang zaman. Itulah diantara ciri khas Islam. Islam hukumnya akan senantiasa relevan dimanapun dan kapanpun, tapi mesti perlu dikaji. Ya. Setiap zaman ada permasalahan yang baru. Maka dengan memahami isi kandungan yang ada, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi jawaban dari setiap masalah yang terjadi. Maka itu kalau di pondok diadakan bahsul masail, kan, kalau ada masalah-masalah baru. Contoh masalah baru zaman Hadratus Syekh, mana ada khususi dengan Zoom? Apa hukumnya khususi menerusi online? Nah,
Di awal-awal dulu bingung apabila datang apa namanya COVID-19. Ya. Semua masjid tak boleh digunakan. Maka saya langsung telepon Kiai Rosid. Kiai Rosid, saya akan khususi menerusi online. Boleh tak boleh? Boleh Ustaz. Ya. Padahal kalau nak ikutkan zaman Hadratus saya tak ada. Maka begitulah benda-benda perkara-perkara yang lain. Ya. Setiap zaman, setiap masa akan senantiasa ada masalah-masalah baru yang timbul. Maka apa namanya cendikiawan-cendikiawan, ulama-ulama yang hebat-hebat itulah yang pada akhirnya menggali, memahami dari nas-nas yang ada untuk mencari jawaban penyelesaian setiap apa namanya perkara yang terjadi. Nah ini, maka memang hakikatnya syariat Islam senantiasa relevan dimanapun dan sampai kapanpun. Umat Islam mempunyai pusaka warisan yang agung dan dapat memberi jaminan terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia, baik kebutuhan yang kecil maupun yang besar. Dan pusaka warisan ini tidak akan pernah ditemukan persamaan dan perbandingannya pada agama apapun dan umat manapun. Apa pusakanya? Pusakanya Al-Quran, hadis, kemudian diantaranya lagi adalah ulama-ulama tadi, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, itu diantara pusaka-pusaka kita. Ya. Maka kadang-kadang cara menyampaikan, cara menerangkan beliau-beliau ini adalah memang apa namanya ya, saat menghadapi sesuatu langsung dibuka, difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga begitu mudah dipahami penjelasan-penjelasannya. Nah ini. Dengan perantaraan hidup dan kehidupannya, semoga Allah menganugerahkan kenikmatan pada kita dan di sekeliling kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Ya. Menjadikannya sebagai tumpuan harapan masyarakat Islam dengan kemanfaatannya yang merata. Baik pada zaman sekarang maupun yang akan datang. Maka kalau kita lihat ikhwan akhwat, ya, semakin tahun semakin ramai, ya, yang mendapatkan kemanfaatan pun banyak. Mereka-mereka ini apa namanya, mereka-mereka orang kaya-kaya yang punya bas-bas itu semakin banyak manfaatnya. Setiap tahun berapa ratus dari Jawa Tengah rombongan pergi khol ke dinding. Itu contoh di antara manfaatnya. Ya. Dan banyak yang lain. Ya. Itu di antara kemanfaatannya. Dengan arti kata, kekasih Allah nih, waktu hidupnya memberikan kemanfaatan, begitu juga setelah kewafatannya pun juga memberikan kemanfaatan kepada sekelilingnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua waktunya yang sangat mahal dan nasihat ilmiahnya yang sangat bernilai. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan bantuan, pertolongan dan kekuatan dari sisinya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuasa atas apa yang dikehendakinya. Amin. Dan saya tidak rela dengan ucapan satu amin saja, kecuali aku sandarkan 1000 amin kepadanya. Begitulah hebatnya ya Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga yang suci dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Ini di antara apa namanya sambutan Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawa, ya, terhadap kitab Al-Muntahabat yang disusun oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an. Maka sekali lagi ikhwan akhwat, kita nanti baca sedikit-sedikit. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman. Saya pun bukannya pandai, saya pun tak paham. Moga-moga dengan berkahnya panjenengan semuanya,
Saya pun bolehlah faham sedikit-sedikit. Ya. Jadi moga-moga kita sama-sama mengalap barakah dari kitab Hadratus Syekh ini. Moga-moga Allah memberikan kefahaman dan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk kita dapat melaksanakan, mengamalkan apa yang telah diajarkan, apa yang telah dididikkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Insyaallah kita sambung kembali kelanjutannya pada Selasa yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi